Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik bukan? Kekasih, percayakah bahwa Tuhan ada di mana-mana? Harapan saya pada hari ini kepada para pendengar renungan melekat dalam Tuhan tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi kita. Maka dari itu, hendaknya kebenaran firman-Nya tetap tertanam dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami kembali dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi hati pikiran kami, agar kami jadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami sebagai umat-Mu tidak lagi menjadi pribadi yang mudah mengeluh, mudah menghilangkan arti pengorbanan-Mu yang begitu besar di kayu salib. Cuman karena persoalan yang terkadang jawaban yang Kau berikan sepertinya tertunda. Mari Tuhan hari ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah hati dan pikiran kami semakin dicerahkan, sehingga kami dapat mengenal hati Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami sebagai umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan memperhatikan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 139 ayat 2. Demikian firman-Nya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kekasih Kristus, siapapun orangnya, ia akan mempercayai bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Dan Tuhan pasti mengetahui dimanapun kita berada. Entah itu di ujung bumi, di dasar lautan yang paling dalam pun Tuhan tahu. Bahkan pikiran dan hati kita yang belum diungkapkan pun Tuhan mengetahuinya. Penulis Ibrani menyampaikan apa yang ia ketahui tentang Tuhan, dan ini tercatat dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang bersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Kekasih, maha taunya Tuhan tidak dapat dibatasi hanya yang nampak saja. Bahkan peristiwa yang belum terjadi beribu-ribu atau berjuta-juta tahun yang akan datang pun Tuhan mengetahui. Dan bukan hanya sekedar tahu, tetapi Tuhan memperhatikan. Hal yang penting untuk kita perhatikan tentang pikiran, tindakan, dan perkataan kita. Ingat, segala hal yang belum dipikirkan, dilakukan, dan diucapkan oleh mulut kita pun Tuhan memperhatikan dan mengetahuinya. Mazmur 139 ayat 4 mengatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Artinya, segala yang ada di dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita, Tuhan memperhatikan dan mengetahuinya. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepada-Nya dengan sikap hati yang benar, tulus, dan apa adanya. Tak perlu ada yang dibuat-buat karena Tuhan memperhatikan kita. Kekasih Kristus, mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, dan sekarang hidupnya dihantui dengan perasaan penuh ketakutan dan khawatir karena kita menganggap dan berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui pergumulan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan dan tahu persis apa yang sedang kita alami. Bahkan tidak berhenti pada sampai memperhatikan dan mengetahui, tetapi Tuhan akan bertindak untuk menolong. Kekasih, sebelum pertolongan Tuhan terjadi, yang menjadi permasalahan yang ada adalah apakah kita memiliki sikap penuh penyerahan diri kepada Tuhan dalam setiap hari, atau mau berjalan menurut akal dan kehendak diri sendiri. Ingat, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Jika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini, maka kita tidak perlu takut terhadap orang yang merancang sesuatu yang jahat terhadap kita. Apakah sikap kita seperti ini? Kebanyakan saat orang mengacuhkan, menyakitkan hati, memfitnah, bahkan berbuat jahat pada kita, seringkali muncul dalam hati dan pikiran untuk membalasnya, sekalipun mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan setiap tindak tanduk kita. Sekali lagi, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak buta dan tidak tuli. Tuhan memperhatikan dan tahu apapun yang orang rancangkan terhadap kita. Hendaknya kita tidak perlu membenci dan membalasnya, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Kekasih Kristus, kalau Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah pribadi yang senantiasa memberi perhatian, apakah hal yang sama pula dilakukan oleh kita sebagai umat tebusannya? Alkitab berulang kali mengisyaratkan agar kita saling memperhatikan untuk bekerja sama satu sama lain dalam mencapai satu tujuan, yaitu Tuhan dipermuliakan. Sebuah contoh menarik dapat dilihat pada saat ada orang lumpuh yang ingin menjumpai Yesus di Kapernaum yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1-12. Pada saat itu ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus sehingga tidak mungkin si lumpuh bisa menerobos kerumunan. Tetapi kita tahu pada akhirnya dia berhasil bertemu Yesus, kemudian mendapat mujizat kesembuhan. Bagaimana ia melakukan itu? Alkitab mencatat bahwa ada 4 orang teman si lumpuh yang bersedia menggotongnya ke atas atap dan menurunkan dirinya yang terbaring di atas tilam dari atas atap. Orang yang dalam keadaan bermasalah bukan dibiarkan, tetapi butuh perhatian dan pertolongan. Melalui perhatian yang dimiliki oleh kawan-kawan, maka mereka melakukan kerjasama yang baik sehingga orang yang lumpuh tersebut tidak jatuh karena tidak seimbang saat diturunkan. Kekasih, betapa pentingnya sebuah perhatian dan kebersamaan yang saling bantu dan saling mengingatkan, apalagi ketika kita memasuki akhir zaman seperti sekarang. Untuk diingat oleh kita, Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa agar kita tidak binasa. Masakan kita tidak mau memperhatikan suami, istri, anak-anak, dan orang tua kita saat mereka sedang berjalan ke jurang menuju jalan yang salah? Mari kita semakin terdorong untuk hidup benar dan setia mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, tercatat dalam Mazmur 34 ayat 16. Kekasih, kalau Tuhan memperhatikan orang benar, tidakkah kita tertarik agar kita bersama keluarga diperhatikan Tuhan? Tuhan bukan hanya memperhatikan, tetapi Tuhan juga mengingatkan kita harus saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekarang penting untuk kita lakukan. Bila Tuhan sendiri begitu mengasihi dan memperhatikan kita, masakan kita mengabaikan dan membiarkan orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga? Apakah tidak kita perhatikan tentang bagaimana keimanan dan kerohanian mereka? Kekasih, kalau Tuhan memperhatikan, hendaknya kita juga mau memperhatikan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Sungguh sangat memberkati kerohanian dan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa kami dapat menerapkan kebenaran firman ini, yaitu kami harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Terlebih Tuhan, tentang kehidupan rohani diri pribadi kami maupun keluarga kami Tuhan. Karena kami telah belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan begitu memperhatikan kami. Sekalipun mungkin kami menganggap bahwa kami ditinggalkan sendirian, kami merana, kami terjepit, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Di mana kasih dan perhatian Tuhan tetap ada untuk kami. Kami bersyukur Tuhan kalau renungan hari ini mengingatkan kami bahwa perhatian Tuhan tetaplah sama. Ampuni kami ketika kami salah di dalam menilai Engkau Tuhan.
dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan firman-Mu semakin terus tertanam dalam hati kami, sehingga iman percaya kami semakin terus mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.